besar dan ajaiblah karya-Mu Tuhan. Besar dan ajaiblah karya-Mu. Adil dan benarlah jalan-Mu ya Bapa. Kau Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulialah namamu. Layak lagu, layaklah segala bangsa sujud kepadamu ya Bapa. Sebab Kau Allah yang kudus, layaki semua. Saudaraku yang kekasih, ibadah ini tidak lama saudara, mungkin 1,5 jam sampai 2 jam. Mari buka hatimu, mari sungguh-sungguh engkau beribadah kepada Tuhan Yesus, supaya engkau mendapat kekuatan baru untuk memasuki hari-harimu, supaya engkau mengalami mujizat Tuhan Yesus. Rindukan Tuhan Yesus menjamah kita semua. Mari Roh Kudus, urapi kami semua Roh Kudus. Kirala baya sandara labara labara labara. Sadar ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan. Kau Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Saya jemput kita berdiri. Besar ajaib Tuhan, sedang ajaiblah. Biar kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu Bapa. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Jamah kami Roh Kudus, Raja segala bangsa, Yang Maha Kuasa, mulia namamu. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layaklah Tuhan. Segala bangsa sujud kepada
hati kudus, kami siap beribadah dengan sungguh-sungguh. Yes. Tetap berdiri saudara, sementara saya bacakan Mazmur 122. Doa sejahtera untuk Yerusalem. Nyanyian Siarah Daud. Aku bersuka cita ketika dikatakan kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. Yerusalem yang dibangun sebagai kota yang erat terpadu. Kesana suku-suku bersiarah, suku-suku Tuhan untuk bersyukur kepada Tuhan Yesus Allah kita sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi keluarga Daud. Berdoalah untuk damai sejahtera Yerusalem. Kiranya orang-orang yang mencintaimu hidup sentosa. Kiranya damai sejahtera ada di lingkungan tembokmu dan kesentosaan di dalam puri-purimu. Oleh karena saudara teman-temanku, aku hendak mengucapkan kiranya damai sejahtera ada di dalammu. Oleh karena rumah Tuhan Allah kita, aku akan mengusahakan yang terbaik bagimu. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Ibadah raya ini ditabiskan di dalam nama Bapa di sorga, di dalam nama Putra Bapa Yesus Kristus, dan atas nama Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Raja semesta. Bagi dialah kemuliaan dan hormat selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saudara. Biarlah anugerah Tuhan Yesus atas kita pada saat ini. Kita rindukan damai sejahtera mengalir dalam hidup kita, memberi kekuatan kepada kita. Allah kita dahsyat luar biasa. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Yesus. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah berlimpah kasih, semakin hari semakin bertambah besar. Saudara, mungkin beban kita terlalu berat di dalam hidup ini. Mungkin kita kelelahan karena banyak hal dalam hidup kita. Tetapi percayalah, Tuhan Yesus sanggup untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberi jaminan di dalam hidup kita bahwa Ia selalu menyertai kita semua. Besar anugerah Bapa, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Dari awal kita ada sebagaimana Ku ada. Kami mau berdiri di hadapan, menghadap hadirat-Mu Bapa. Laya syarala ya ralaya. Semua
Mari kita hidup di hadapan Allah Bapa kita. Mari Roh Kudus urapi kami, Roh Kudus. Layakan kami, Roh Kudus, untuk tinggal di hadirat Bapa. Kudus, tadi pagi antara jam 4 sampai jam 5 hamba-Mu sudah berdoa buat seluruh jemaat-Mu yang hadir. Kiranya kami semua mendapat lawatan daripada-Mu ya Tuhan Yesus. Kami butuh Engkau ya Tuhan Yesus. Kami butuh kekuatan daripada-Mu Tuhan. Syandara, saatnya kami mau bersuka cita dalam Tuhan Yesus, sebab Engkau baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia. Haleluya, amin. Mari kita berdiri, kasih salam minimal 5.000 orang. Haleluya. 4.900. Hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita, datang ke hadirat Yesus
Haleluya. Saudara, kalau saudara pergi ke daerah puncak, di sana ada pohon-pohon pinus, ya. Pohon-pohon pinus itu setiap saat mereka mengeluarkan suara berdesih, memuji Tuhan Allah kita, ya. Jadi kita juga harus terus memuji Tuhan Yesus. Haleluya, sebab Dia baik, kuasanya untuk selamanya, kasih setianya. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Yesus dengan senyum dan muka yang gembira. Mana senyumnya? Kesedihan ada di dalam hatimu. Kenakan juga pujian sang Raja, dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji. Karya kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berada di atas pujian. Dan gunung-gunung bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berada di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Haleluya. Dan Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berada di atas pujian. Gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berada di atas pujian. jemaat saja tanpa musik. Dan pohon pun bersorak-sorai memuji Dia. Dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dia yang bertata di atas pujian. Dan gunung-gunung pun bersorak memuji Dia. Pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang berada di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, atas Ya, silakan saudara.
Bersama-sama kita baca dengan iman Lukas 2 ayat 14. 1, 2, 3. Kemuliaan bagi Allah Bapa di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Bapa kami yang ada di dalam sorga, mana suaranya? Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami hari ini berkat kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pengakuan iman GBI. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke sorga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Ya Bapa, Tuhan Roh Kudus, Maha baik, kami bawa persembahan kami kepadamu untuk pelayanan di GBHT Kudus. Kiranya jemaat GBHT Kudus menjadi jemaat yang murah hati, karenanya kami pasti mendapat kemurahan dari Tuhan Yesus, dari Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Mari bawa persembahan kita dengan sukacita, jangan dengan duka, jangan dengan paksa, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, namamu terindah di dalam hidupku, lebih dari segalanya. Haleluya. Aba, ku panggil engkau ya Bapa, nama terindah di dalam hidupku, lebih dari ku panggil engkau ya Bapa, kau layakkan aku jadi anakmu, memanggilmu Yesus, lebih tinggi dari langit, lebih luas kasih Bapa, lebih dalam dari engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, tak terjangkau pikiranku, semuanya kau sediakan Bapa.
siapkan, saudara nyanyi yang keras. Allah panggil. Dari langit, begitulah kasih Bapa, lebih dalam dari lautan, Engkau mengasihiku, lebih luas dari bumi, Siapkan hati kita, biarlah kebenaran firman Tuhan baik yang kita baca dan kita renungkan menjadi pelita bagi kaki kita dan menjadi terang bagi jalan kita, sehingga kita tidak tersesat, sehingga kita terus mendapat kekuatan yang dari Tuhan Yesus. Hijau
Ya. Tuhan Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu sampailah mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Tuhan Yesus turun dari perahu, datanglah seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan menemui Tuhan Yesus. Bersama-sama orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai, karena sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantainya diputuskannya dan belenggunya dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di perkuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Tuhan Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkan Tuhan Yesus, lalu menyembah Tuhan Yesus. Dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Tuhan Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Bersama-sama. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Tuhan Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Adalah di sana di lereng bukit sejumlah besar babi sedang mencari makan. Lalu roh-roh itu meminta kepada Tuhan Yesus. Katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, biarkanlah kami memasukinya." Tuhan Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi yang kira-kira 2.000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu dan menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Bersama-sama, lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang terjadi. Mereka datang kepada Tuhan Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Orang yang tadinya kerasukan legion itu. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Tuhan Yesus supaya Tuhan Yesus meninggalkan daerah mereka. Tuhan Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan. Sesudah Tuhan Yesus menyeberang lagi dengan perahu, orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni Tuhan Yesus. Sedang Tuhan Yesus berada di tepi danau, datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Bersama-sama, ketika ia melihat Tuhan Yesus, tersungkurlah ia di depan kaki Tuhan Yesus dan memohon dengan sangat kepada Tuhan Yesus, "Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup." Lalu pergilah Tuhan Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus dan berdesak-desakan di dekat Tuhan Yesus. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk.
Dia sudah mendengar berita-berita tentang Tuhan Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Tuhan Yesus dari belakang dan menjamah jubah Tuhan Yesus. Bersama-sama. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Tuhan Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu Tuhan Yesus berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Murid-murid Tuhan Yesus menjawab, "Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu, dan engkau bertanya siapa yang menjamah aku?" Lalu Tuhan Yesus memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya, tampil dan tersungkur di depan Tuhan Yesus dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepada Tuhan Yesus. Amin. Bersama-sama, maka kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Ketika Tuhan Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru?" Tetapi Tuhan Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, "Jangan takut, percaya saja." Lalu Tuhan Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat dan di sana dilihat Tuhan Yesus orang-orang ribut, menangis dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah Tuhan Yesus masuk, Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati, tetapi tidur." Bersama-sama, tetapi mereka mentertawakan Tuhan Yesus. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayah dan ibu anak itu dan mereka yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu, kata Tuhan Yesus, "Talitakum," yang berarti, "Hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah." Seketika itu juga anak itu bangkit, berdiri dan berjalan, sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat Tuhan Yesus berpesan kepada mereka, supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu Tuhan Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikianlah firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada saat ini. Kau tahu apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Sekalipun kami ada di tempat ini oleh karena rutinitas kami beribadah, tetapi biarlah pada pagi hari ini Roh Kudus menolong kami untuk kami fokus konsentrasi mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu dengan urapan yang khusus, dengan urapan yang spesial, agar pagi hari ini sungguh menjadi pagi yang penuh keberkatan bagi setiap kami anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini. Dan kami keluar dari tempat ini, kami sungguh boleh merasakan bahwa Tuhan ada di tempat ini, Tuhan hadir di tempat ini, bahkan Tuhan memberkati setiap anak-anak Tuhan di tempat ini. Dan hamba menyerahkan secara khusus hamba-Mu ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, biarlah urapan yang baru, kuasa yang dahsyat menyertai pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kalau kita ditanya Bapak Ibu, ya, seandainya kita mati, ya, ada nggak keinginan kita untuk tidak ada di sorga? Tidak ada. Bahkan kalau saya challenge ya Anda ya di tempat ini. Apapun saya akan berikan Pak buat Tuhan. Asal ada jaminan sorga. Amin.
Saudara berani lakukan itu kalau Tuhan datang nih di tempat ini. Kemudian Tuhan challenge. Saya tahu Anda sekalian ini ingin hidup kekal. Tapi Tuhan challenge. Oke, kalau begitu Tuhan lakukan sesuatu kepada saudara. Belum tentu loh saudara bisa lakukan. Sekalipun keinginan saudara begitu kuat untuk hidup kekal. Karena keinginan itu beda dengan satu tindakan yang berbentuk tantangan dari Tuhan. Belum tentu saudara bisa berikan itu. Ya untuk itu kita akan melihat satu perikop ya. Perikop firman Tuhan. Yang terambil dari Matius pasal 19 ayat 16 sampai dengan ayat 24. Jadi dari satu perikop ini kemudian kita selesai. Tenang ya Bapak Ibu ya. Selesai Bapak Ibu. Ya selesai. Matius 19 ayat 16. Tuh orang muda yang kaya. Orang muda yang kaya ini sama seperti saudara. Pak kalau saya mati, apapun saya lakukan untuk hidup kekal. Saya pengen hidup kekal. Dan orang ini tidak salah menghampiri sumber kekekalan itu. Dia tidak salah orang. Dia datang kepada orang yang tepat. Terhadap pergumulannya, orang muda yang kaya. Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, Guru perbuatan baik apakah yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Saudara ini anak muda menurut saya aneh Bapak Ibu. Sejauh dia orang Kristen dia tahu. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa membawa kita ke surga. Tidak ada perbuatan baik apapun yang bisa membawa kita ke surga. Karena kalau hidup kekal tidak ada kaitan dengan perbuatan baik. Hidup kekal ada kaitannya dengan iman. Asal kamu beriman, asal kamu percaya kepada Yesus, kamu selamat. Jadi menurut saya bagian yang pertama ini pun sudah ada hal yang bisa kita lihat. Ada sesuatu yang menurut saya kalau dia orang Kristen ini ada satu kejanggalan. Perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup kekal? Ya, padahal kehidupan kekal itu diperoleh bukan karena perbuatan baik. Tetapi oleh karena anugerah, oleh karena kasih karunia, oleh karena karya Allah, karya Tuhan yang mati di kayu salib untuk menebus saudara dan saya, kemudian mengalahkan maut pada hari ketika bangkit dari antara orang mati, ada tubuh kemuliaan, Roh Kudusnya keluar, kemudian Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hidup saudara, dialah yang akan memimpin saudara kepada kehidupan yang kekal yang dikatakan manusia baru. Ya, manusia baru tidak pernah dibangun oleh perbuatan baik. Ya, oleh karena lahir baru, saudara diselamatkan. Amin. Ini yang pertama ya. Guru perbuatan baik, apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Ini tidak relevan dengan keimanan anak muda ini. Ini tidak relevan untuk saudara tanyakan kepada Yesus. Yesus, apakah perbuatan baik yang bisa kulakukan supaya aku masuk surga? Tetapi Yesus tidak pusing dengan hal ini. Karena Yesus ingin memberikan pencerahan kepada anak muda ini. Dan juga kepada saudara dan saya. Bagian yang kedua ayat 17. Jawab Yesus. Dia tidak komplain. Dia tidak komplain terhadap gagal pahamnya orang ini. Orang ini gagal paham. Dia tidak mengerti tentang kekristenan. Tapi Yesus membiarkan itu berlalu supaya ada pembelajaran di sana. Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, ini bicara tentang perbuatan juga. Karena perintah Allah itu berbentuk jangan berbuat seperti ini, jangan berbuat seperti ini. Itu bicara tentang perbuatan baik. Jadi artinya Yesus itu mengikuti apa yang ada di dalam pikiran anak muda, dia ikutin dulu tuh, ya. Karena di dalam ayat 17 dikatakan apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Turuti segala perintah Allah adalah hal yang mustahil.
Kalau saudara mau memperoleh hidup yang kekal dengan persyaratan dan ketentuan mengikuti seluruh perintah Allah, itu hal yang tidak mungkin saudara bisa dapat. Sehingga tidak mungkin seseorang bisa meraih hidup kekal dengan perbuatan baik. Ayat yang ke-18. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Perintah yang mana? Karena segala perintah itu perintahnya banyak sekali. Yesus mengambil sebagian dari perintah itu dan anak muda ini pun berbohong. Bohong Bapak Ibu. Anak muda ini bohong. Kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh. Mungkin benar dia tidak membunuh. Jangan berzina. Mungkin benar dia tidak berzina dalam konteks fisik. Tapi dalam konteks standar Allah, dia sudah pernah melakukan perzinahan. Karena melihat seorang wanita yang bukan menjadi miliknya dan dia mengingini itu sudah berzina, kata Tuhan. Jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Mana ada orang Kristen yang tidak pernah berdusta? Kalau ada pendeta yang berdiri di sini, Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, kalau dia ngucap begini nih, ucapan ini saudara akan terima dengan baik. Saya mengasihi jemaat di tempat ini. Tapi Tuhan tahu hati orang ini. Benarkah orang ini mengatakan hal yang benar? Saya mengasihi jemaat di tempat. Jangankan mengasihi jemaat Bapak Ibu. Kadang-kala kita saja sulit ya, mengasihi istri kita dengan baik. Mengasihi jemaat nanti dulu harus diuji. Ya, harus dibuktikan. Seandainya Tuhan melihat hati daripada hamba Tuhan yang mengatakan bahwa aku mengasihi jemaat di tempat ini, tapi Tuhan tahu bahwa hatinya tidak mengasihi jemaat, itu namanya dusta. Sungguh tidak mudah. Anak muda ini dengan sombongnya mengatakan, perintah yang mana? Rasanya gue sudah jadi orang baik. Dan disebutkan satu persatu. Dan dari yang satu ini pun harus dipertanyakan, yang kedua ini pun harus dipertanyakan, yang ketiga ini pun harus dipertanyakan. Tapi Tuhan biarkan saja orang ini berkata seperti itu. Ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu dan kasihilah, ini sangat sulit, sangat sulit. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau kasihilah sesama manusia dengan standar orang itu baik kepada kita dan kita mengasihi dia, rasanya tidak ada perdebatan dan kita mengatakan bahwa saya bisa itu saya lakukan. Karena orang itu baik sama saya bisa mengasihi dia. Bagaimana kita mengasihi orang lain sama seperti mengasihi diri kita, itu standar yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh siapapun. Hamba Tuhan sehebat apapun rasanya sulit untuk mengerjakan. Loh, kita ini sangat egoistis, sangat egoistis. Ego kita ini begitu besar. Maunya kita menang, kita tidak mau kalah. Maunya kita dihormati, kita tidak mau direndahkan. Dan ini standar ini dipakai untuk musuh kita loh. Hormatilah musuhmu, hormatilah kasihilah musuhmu. Berikanlah penghargaan yang tinggi kepada musuhmu. Nah, ini nggak gampang Bapak, nggak gampang. Nah, saudara lihat realita kan di dalam gereja-gereja, pimpinan-pimpinannya itu bukan orang-orang hamba-hamba Tuhan yang ece-ece. Tapi hamba-hamba Tuhan yang mungkin gelar di belakangnya sudah ada STH, MTH, bahkan dia gembala sidang dari jemaat yang jumlahnya tidak sedikit, jemaat jumlahnya banyak. Dan itu mega church, gerejanya besar sekali. Jadi keberhasilan sebagai hamba Tuhan itu sungguh sangat terlihat secara kasat mata. Tapi di dalamnya masih ada pertengkaran. Pertengkaran antara satu hamba Tuhan dengan hamba Tuhan yang lain. Pertengkaran antara satu gereja dengan gereja yang lain. Kemudian mereka ribut Bapak Ibu, ribut. Itu fakta yang tidak bisa dipungkiri bagaimana ayat ini bisa dikerjakan oleh anak muda ini. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Sungguh tidak mungkin bisa kita lakukan. Tidak mungkin. Tapi Yesus biarkan itu kesombongan anak muda ini. Ya, kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu, semuanya.
Bukan cuma tidak berzina, bukan cuma tidak membunuh, semuanya aku sudah lakukan. Jelas anak muda ini sedang berbohong, sedang menipu Tuhan. Tapi Tuhan biarkan itu. Saudara berani kalau ditanya begini, apa Tuhan semuanya sudah aku lakukan. Kalau saudara sudah melakukan semuanya ini, berarti apa yang hukum Taurat turunkan, apa yang Alkitab katakan tentang hukum Taurat, saudara bisa katakan itu bullshit. Ya, Galatia pasal 3 ayat 19, saya kasih lihat. Galatia pasal 3 ayat 19, tidak mungkin. Saya mengatakan ini bukan karena saya berpendapat secara subjektif untuk mengarahkan saudara, untuk mengatakan bahwa anak muda ini sebetulnya dia sedang berbohong. Karena kebohongan ini saya akan arahkan kepada kebenaran firman Tuhan yang mengatakan itu, bahwa anak muda ini tidak mungkin bisa melakukan itu. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Bukankah tadi anak muda ini mengatakan hukum perintah apa yang harus aku lakukan? Ini bicara tentang hukum Taurat. Lalu Alkitab mengatakan, kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat itu? Pertanyaan, apakah maksudnya hukum Taurat itu diturunkan? Maksudnya untuk memperlihatkan bahwa anak muda ini sedang berbohong. Itu tulisannya. Anak muda ini sedang berbohong. Karena kalau demikian apakah maksudnya hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran dilanggar. Hukum Taurat itu tidak bisa ditaati. Itu fakta Bapak Ibu. Kalau hukum Taurat bisa ditaati, Yesus tidak perlu buat jauh-jauh hari tentang anugerah kasih karunia Allah. Apakah maksudnya hukum Taurat ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Ya. Sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Janji apa? Tentang keselamatan, tentang hidup kekal. Janji yang mana? Ya, hukum Taurat itu merujuk kepada janji yang mana? Nah, saya akan memperlihatkan janji dari awal. Tuhan mengatakan kalau kamu ingin memperoleh hidup yang kekal, jauhkan daripada kapasitasmu untuk berbuat baik. Semuanya oleh karena anugerah. Janji yang mana hukum Taurat itu diturunkan? Itu Kejadian pasal 3:15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Kejadian pasal 3 ayat 15. Ini adalah janji yang disebut proto-evangelium. Jadi perjanjian baru tentang kasih karunia anugerah itu tidak ada di perjanjian baru. Tapi jauh-jauh sebelum, ya, perjanjian baru adalah penggenapan dari janji ini. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan perempuan ini adalah Yesus yang akan meremukkan kuasa maut, kuasa kematian. Jadi bukan karena engkau baik, engkau memperoleh hidup yang kekal. Terhadap janji ini, Galatia pasal 3 ayat 19 tadi mengkaitkan hukum Taurat ini diturunkan berdasarkan janji ini hanya untuk memperlihatkan bahwa saudara tidak akan mampu melakukan segala macam perintah yang ada di dalam hukum Taurat. Tapi anak muda ini dengan gagahnya mengatakan aku bisa. Aku sudah lakukan itu semua. Dia bohong Bapak Ibu. Kalau saudara nggak percaya, Roma pasal 4 ayat 15. Saya liatin satu lagi dah. Roma pasal 4 ayat 15. Roma pasal 4 ayat 15. Karena hukum Taurat membangkitkan murka. Artinya hukum Taurat kalau diperhadapkan kepada saudara, saudara gagal. Karena saudara gagal, Allah tuh marah. Lu sombong amat sih. Mau berdiri di atas hukum Taurat dengan mentaati seluruh hukum itu, kamu nggak akan bisa. Makanya dikatakan karena hukum Taurat membangkitkan murka. Tetapi di mana tidak ada hukum Taurat, di situ tidak ada juga pelanggaran. Persis dengan Galatia pasal 3 ayat 19. Hukum Taurat tujuannya diada untuk memberitahukan kepada saudara, saudara tidak bisa taat kepada hukum Taurat. Yang ada pelanggaran terhadap hukum Taurat. Kalau saudara belum puas dengan satu ayat yang saya munculkan yang berkaitan dengan Galatia pasal 3 ayat 19, ada satu ayat lagi yang menunjukkan jauh lebih powerful daripada ayat ini, yaitu Roma pasal 5 ayat 20.
Roma pasal 5 ayat 20. Roma pasal 5 ayat 20. Tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran ini jauh lebih powerful, Bapak. Hukum Taurat itu ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak. Dan di mana dosa bertambah banyak, orang itu harus disadarkan bahwa dia membutuhkan anugerah Allah. Dia membutuhkan kasih karunia Allah. Oleh karenanya di sana dikatakan, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Orang yang sombong kayak anak muda tadi, yang tidak menyadari bahwa dirinya berdosa, dia tidak membutuhkan hukum Taurat. Dia tidak membutuhkan kasih karunia. Dia tidak membutuhkan kasih karunia. Makanya dia mengatakan di awal pembicaranya dengan Yesus tentang hidup kekal, dia mengatakan perbuatan baik apakah yang harus aku lakukan. Dia bukan orang Kristen yang baik. Orang Kristen yang baik tidak akan bertanya itu kepada Yesus. Tetapi bagaimana caranya aku bisa menerima anugerah itu. Itu adalah orang Kristen. Tetapi ini adalah gambaran dari saudara dan saya yang punya kerinduan yang sama, kerinduan yang sangat besar bahwa kematian nanti yang pasti akan datang di dalam kehidupan kita akan membawa kita tidak ke neraka, tetapi saya mau setelah saya mati saya ke sorga. Dan ini pelajaran sangat menarik Bapak Ibu. Mari kita kembali lagi ke tadi ke Matius pasal 19. Tadi sudah sampai mana tuh ayatnya? Kembali lagi ke anak orang muda yang kaya ini. Matius 19 ayat 16 sampai 24. Ya, orang muda yang kaya terus 17 lagi 18. Ya, kata orang itu kepadanya, perintah yang mana? Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucap saksi dosa. Orang ini dengan gagahnya mengatakan, oh itu sudah semuanya aku lakukan, katanya. Kata orang muda itu kepadanya, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang, katanya. Apalagi yang masih kurang. Yesus tuh tahu loh. Lu yang tadi saja sudah kurang banyak. Ya, tapi Yesus ikuti saja pola pikir daripada orang kaya, orang muda yang kaya ini. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, itu pun sudah tidak sempurna, dibiarkan saja sama Yesus. Karena ada yang lebih esensial yang dihadapi oleh orang muda yang kaya ini, bukan persoalan gagal paham, tapi persoalan hatinya yang tidak terikat kepada Tuhan. Dan Yesus mengarahkan itu ke titik itu. Anak muda ini hatinya tidak pernah terikat kepada Tuhan. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jual segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang miskin. Dan ini tidak terlalu menarik, maka ini yang menarik. Waktu engkau lakukan itu, engkau memperoleh apa yang menjadi kerinduanmu. Apa yang menjadi keinginanmu yang sangat fundamental di dalam hidup ini. Bahwa apapun yang aku raih di dalam hidup ini menjadi tidak penting. Kalau kematianku membawa aku kepada kebinasaan. Yesus bilang, maka engkau akan memperoleh harta di sorga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Aku akan menukar kamu dengan ke sorga. Menukar kamu dengan sorga. Tadi saya tanya kepada saudara. Dan saudara mengatakan, iya Pak. Kalau saya bisa beli sorga, saya akan beli sorga. Orang ini ditawarkan transaksional, transaksi. Oke, kalau begitu saya kasih hidup kekal. Jual seluruh hartamu. Tapi apa jawab anak muda ini? Ya. Lanjutnya. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih. Sebab banyak hartanya. Pak Pendeta, itu bukan saya. Karena saya enggak banyak hartanya. Ya, tapi ini bukan persoalan harta. Ini adalah ilustrasi mengenai hati yang melekat kepada harta. Jadi hatimu belum tentu melekat kepada hartamu. Bisa jadi hatimu melekat kepada misalkan suamimu. Mengasihi keluargamu, suami, daripada Tuhanmu. Jadi sesuatu yang engkau melekat di sana, ya, itu menjadi hal yang
buat Tuhan sangat tidak berkenan. Matius pasal 6 ayat 21. Matius pasal 6 ayat 21. Ini masalahnya di situ. Jadi anak muda ini ingin disadarkan oleh Tuhan Yesus tentang hatimu melekat bukan kepada Tuhan. Matius pasal 6 ayat 21, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Engkau boleh punya kerinduan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga, tetapi pesan dari Alkitab adalah engkau yang paling tahu hatimu melekat di mana. Itu hatimu melekat di mana. Ya, kalau bicara tentang orang kaya tadi, ya secara penjabaran kita langsung melihat bahwa hati orang ini melekat kepada hartanya sehingga dia sedih banget. Kalau hartaku aku jual, sekalipun sorga aku dapat, kok bisa ya? Nggak mau loh, bisa nggak mau. Oh itu bukan saya Pak Pendeta, itu kan orang muda yang kaya. Jangan-jangan itu juga kita. Saudara memang dengan gagah mengatakan saya mau Pak. Apapun saya berikan untuk Tuhan Yesus asal aku masuk surga. Tapi kalau Tuhan Yesus datang benar-benar dan meminta apa yang engkau melekat di sana, belum tentu engkau mau itu. Bahkan dengan tanda kutip ya, dengan konklusi yang tegas mengatakan lebih baik aku masuk neraka Pak. Daripada hartaku aku jual, aku bagikan ke orang-orang. Karena hatinya sangat melekat kepada harta. Ini adalah orang kaya. Tapi saudara, moga-moga Bapak Ibu. Ini kan saya hanya menyampaikan sebagian dari kebenaran firman. Moga-moga saudara tidak ada di sana. Tapi saya tidak tahu. Karena kepastian saudara, hati saudara ada di mana adalah ketika challenging, tantangan itu datang dalam hidup. Kalau tantangan itu betul-betul datang, kamu baru bisa tahu posisimu di mana. Matius pasal 19 ayat berapa tadi yang terakhir? Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, ini sudah. Kemudian 22. Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini tidak bicara tentang orang kaya. Ini bicara tentang anak muda ini, orang kaya, orang muda yang kaya. Ya, tapi tidak semua orang kaya seperti ini. Tetapi Yesus mengatakan ini dalam konteksnya, bukan dalam hal yang umum. Dalam konteksnya kata-kata ini diucapkan dalam kaitan respon orang muda yang kaya tadi. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya yang masuk ke dalam kerajaan Allah. Mungkin saudara kalau mengambil cuplikan dari ayat ini mengatakan betapa sulitnya masuk surga. Tidak, betapa gampangnya masuk surga. Tapi ayat ini muncul, jangan dikeluarkan dari konteksnya. Konteks ini muncul karena persoalan anak muda tadi. Orang muda yang kaya. Ada banyak orang Kristen yang tidak memahami konteksnya dan mengatakan, Pak masuk surga itu susah sekali loh Pak. Digambarkan di dalam Alkitab seperti onta yang begitu besar, seperti onta yang masuk ke lubang jarum. Hampir mustahil loh Pak kita masuk surga. Itu karena dasarnya perbuatan baik. Kalau dasarnya perbuatan baik, memang analogi inilah yang kita bisa pakai betapa sulitnya orang masuk surga. Kalau engkau mengandalkan kekuatanmu, engkau mengandalkan kegagahanmu di dalam berbuat baik. Ya. Ini ayat 24, alangkah sulitnya orang masuk dalam kerajaan. Lalu 25. Ketika murid-murid mendengar itu sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan jawabannya. Kalau dasarnya adalah perbuatan baik. Ini ayatnya. Tidak ada seorang pun yang dapat diselamatkan kalau konteksnya adalah kerajaan sorga melalui usaha kita. Itu bagaikan ekor unta yang masuk ke dalam lubang jarum kalau kita yang mengusahakan hidup kekal tadi berdasarkan perbuatan-perbuatan baik. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tapi bagi Allah itu mungkin. Nah,
itulah kasih karunia, itulah anugerah. Jadi kalau saudara dengar ayat ini nanti di lain waktu, saudara jelaskan, ini memang benar. Ayat ini ada di dalam Alkitab. Tapi konteksnya adalah ketika engkau mengupayakan hidup kekal dengan kekuatanmu, itu impossible, tidak mungkin. Engkau bisa meraihnya. Dari mana Pak Pendeta ayat rujukan yang mengatakan tidak mungkin kita masuk surga dengan perbuatan baik kita? Yesaya 64 ayat yang ke-6. Yesaya 64 ayat yang ke-6. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis. Najis itu dosa Bapak Ibu. Kalau saudara tidak berdosa, saudara tidak ada di dalam kelompok najis ini. Saudara adalah orang najis, itu orang berdosa. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis dan segala kesalehan kami. Itu bukan kebaikan. Kesalehan jauh di atasnya kebaikan. Tapi kesalehan itu juga dibangun atas dasar kebaikan. Ini orang yang di atas rata-rata kebaikannya. Itu masuk neraka tuh. Ini. Dan segala kesalahan kami seperti kain kotor, kami sekalian menjadi layu seperti daun dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh. Jadi tinggal merujuk saja ke bagian ayat ini, langsung saudara mendapatkan esensi daripada keselamatan yang tidak mungkin bisa dikerjakan oleh orang berdosa berdasarkan perbuatan baik. Kenapa? Karena ada Roma pasal 7 ayat 24. Ada Roma pasal 7 ayat 24. Yang menunjang bahwa ini tidak mungkin kita bisa lakukan. Ini tidak mungkin. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Ayat 23 dulu, coba ayat 23 supaya saudara. Nah, ya. Tapi dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku. Aku mau berbuat baik. Aku mau berbuat baik. Aku mau berbuat baik. Itu hukum akal budi. Tetapi yang kulakukan itu yang jahat karena aku ini di dalamku ada hukum dosa. Tetapi di dalam anggota-anggota tubuhku aku melihat hukum lain yang berjuang melawan hukum akal budiku dan membuat aku menjadi tawanan hukum dosa yang ada di dalam anggota-anggota tubuhku. Gak mungkin Bapak Ibu. Agama tidak menyelesaikan persoalan yang paling mendasar. Bahwa masuk surga adalah perubahan nature dari manusia lama menjadi manusia baru. Bukan karena perbuatan-perbuatan baikmu. Karena perbuatan-perbuatan baikmu tidak akan pernah menghasilkan kesenangan bagi Tuhan. Karena engkau pasti yang muncul tuh jahatmu. Bukan baikmu. Kalau saudara lihat anak kecil saja tidak ada yang ngajarin tiba-tiba bisa jadi jahat. Apalagi kita dengan bertambahnya umur, kejahatan kita akan semakin bertambah. Karena ininya mulai jalan nih, Kalau aku lakukan kebaikannya seperti ini, nanti orang lain melakukan kejahatan seperti ini, nanti aku jadi rugi nih. Jadi kita mulai bersiasat, bertaktik. Kita jadi lebih jahat. Manusia itu semakin berumur semakin lebih jahat. Supaya sahabat 24. Aku manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut? Ini sering saya ungkapkan. Ini syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Jadi dengan akal budiku aku melayani hukum Allah, tetapi dengan tubuh insani aku melayani hukum dosa. Jadi yang saudara layani sebetulnya hukum dosa. Ya, saudara mau hukum Allah, tapi kekuatan itu sudah kekuatan hukum dosa itu lebih kuat. Jadi saudara tidak bisa lakukan itu, akhirnya saudara kalau tidak hati-hati di dalam konsep ya keselamatan untuk mendapatkan hidup kekal, saudara bisa binasa Bapak Ibu. Bapak Ibu dan saudara yang dikasih Tuhan, balik lagi kemudian saya akan simpulkan beberapa hal kita selesai. Coba Matius pasal 19. Ya, hormatilah ayah ibumu, kata anak muda itu kepadanya, semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Kata Yesus kepadanya, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah ini. Sudah. Kemudian ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepadanya, kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Sekali lagi, 24.
Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk dalam kerajaan Allah. Langsung 25, ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemparlah mereka dan berkata, jika demikian siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang ke mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ayat 27 terakhir, 27, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti engkau. Jadi apakah yang akan diperoleh? Sudah selesai ya. Jadi Petrus mengatakan, aku mengikuti engkau, ya, apakah yang akan diperoleh? Kalau Anda betul-betul mengikuti Yesus, ya, maka segala sesuatu saudara bisa sampingkan, Yesus menjadi hartamu. Ya, kalau Yesus menjadi hartamu, maka hatimu melekat kepada Yesus, maka keselamatan itu menjadi satu, menjadi pasti. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ada 3 hal yang penting yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini. Yang pertama, ini bukan persoalan harta, tapi persoalan hatimu melekat kepada ilah-ilah yang lain. Kebetulan anak muda ini hatinya terikat kepada harta, itu ilah yang lain. Ya, saudara punya problem tentunya beda lagi. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, tidak ada satu bagian pun di dalam Alkitab sejak awal Allah mengatakan bahwa kamu kalau melakukan hukum Taurat dan kamu bisa lakukan dengan baik, kamu akan masuk surga. Justru hukum Taurat itu diturunkan untuk memperlihatkan bahwa kamu pasti gagal. Pasti gagal. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, masuk surga itu sangat mudah. Masuk surga itu sangat mudah karena itu anugerah. Asal kamu terima dengan iman, ya, dengan iman, maka segala sesuatunya yang Tuhan janjikan kepada saudara, saudara akan terima. Semoga apa yang saya sampaikan ini, ya, saudara bisa pegang, saudara bisa kerjakan dalam hidupmu. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di dalam sorga, bersyukur dan berterima kasih untuk siang hari ini. Oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan, kami boleh menikmati hal-hal yang baik di dalam gereja ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi kekuatan bagi kami. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi pegangan bagi kami. Untuk kami berjalan ke depan bersama dengan Tuhan, melakukan hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang besar. Kami percaya hidup kami adalah milik Tuhan, oleh karenanya ke depan, apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan, biarlah Tuhan mengambil bagian, mengambil peran di dalam kehidupan kami. Bukan oleh karena kuat gagah dan hebatnya kami, tetapi oleh karena kuat gagah dan hebatnya Tuhan yang ada di dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa dan hamba mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita bawa dengan hati bersyukur. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, kita baca ayat persembahan yang terambil dari 2 Korintus 9 ayat 6 sampai dengan 9. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan dari Amsal 3 ayat 5 sampai dengan 10. Percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jadilah kejadian. Dia yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemenanmu akan meluap dengan air buah anggur. Mari kita doa persembahan.
Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagian milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, kita bawa persembahan kita saudara, biar yang terbaik hati kita persembahkan pada Tuhan Yesus. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahanmu masuk menghadap Dia. Pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadap Dia, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan juga Dia. Berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah berilah pada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan masuk menghadapnya, sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah. Berkati persembahan kami ya Bapa, biar berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Apa yang kami miliki semua berasal daripada-Mu. Biarlah kami bawa dengan sukacita. Biarlah Tuhan mengurapi kami, hamba-hamba-Mu yang mengelola persembahan ini. Kiranya takut akan Tuhan Yesus ada pada kami. Dan Engkau memberkati kehidupan kami, Engkau memberkati jemaat-Mu, Engkau memberkati gereja-Mu ini Tuhan. Kiralah bayar syandara, sujud menyembah kepada Tuhan, Berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah. Sujud menyembah kepada Tuhan, berhiaskan kekudusan, sujud menyembah kepada Yesus, berhiaskan kekudusan dan jubah. saatnya berdiri di altarnya, sebab Allah Maha Kudus hadir di sini. Mari memuji, angkat tanganmu
masuk dalam penyembahan. Sebab belum semua di antara kita menyembah di hari ini. Mari sembah Dia. Kami butuh menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Sebab Engkau Allah yang beranugerah kepada kami Tuhan. Kami membuka hati kami ya Tuhan Yesus. Kami tidak mau mengeraskan hati kami. Iralabaya kami datang untuk menyembah-Mu Tuhan. Iralabaya lembutkan hati kami ya Tuhan Yesus. Hancurkan kekerasan hati kami Tuhan. Iralabaya ya Tuhan Yesus, kami butuh Engkau Tuhan. Basuh kami dengan darah-Mu Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan semesta alam. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Ketika engkau mau datang percaya kepada Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Kita masuk tata sucinya gerah Tuhan bersama para malaikat menyembah. Besar dan ajaiblah karya-Mu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalan-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah juru selamat dunia. Tuhan Yesus, Engkau bangkit mengalahkan dosa dan maut. Kami sangat rindu memuji dan memuliakan Bapa di surga. Kami sangat kagum kepadamu Tuhan Yesus. Amen. Kami sangat menghormati Roh Kudus. Amen. Bersama-sama kami berdoa kiranya gerejamu GPI Hati Kudus terus diubah menjadi gereja yang selalu melakukan firman Tuhan Yesus. Kami sangat rindu selalu hidup dalam firman Tuhan Yesus. Kiranya kami tinggal dalam kasih Tuhan Yesus, menjadi pelayan dan saksi Kristus di lingkungan kami. Terpujilah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Kami percaya Tuhan Yesus sedang mengubah bangsa Indonesia untuk hidup berkeadilan dan mengupayakan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami percaya rancangan Tuhan Yesus pasti terjadi Amen, di Indonesia. amen, amen. Katakan amin. Kami berdoa untuk pemerintah Indonesia kiranya dapat berjalan dengan jujur dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GPI Hati Kudus kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus.
Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir penyakit sinusitis, kami tolak penyakit TBC, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Bapa di sorga, kiranya Tuhan melawat kami semua jemaat-Mu GBHT Kudus, biar kami lebih sungguh-sungguh lagi mengasihi-Mu Tuhan. Biar ibadah-ibadah kami tidak sekedar ritual, tidak sekedar rutinitas, tetapi ibadah yang penuh kerinduan kepadamu. Sehingga kami boleh membawa yang terbaik dalam hidup kami. Amin. Baik hati kami, pikiran kami, waktu kami, harta kami, apapun yang ada pada kami, biar kami melakukannya yang terbaik. Kami sangat rindu menghormati Tuhan Yesus. Saatnya juga kami naikkan doa syafaat kami kembali. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Yang berdoa Bapa buat jemaat-Mu GBHT Kudus, biarlah Tuhan Yesus Kau berikan kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus ya Bapa. Biar kami boleh selalu ada dalam kasih karunia-Mu, kasih anugerah-Mu Tuhan. Biarlah itu boleh berlimpah dalam kehidupan kami. Biar kami boleh melakukan seperti yang Tuhan mau untuk kami lakukan ya Bapa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesehatan, kesembuhan bagi jemaat-Mu GBHT Kudus ya Bapa. Kau terus berikan kami kesehatan Bapa, Kau terus pulihkan kami Bapa. Agar kami boleh melayani Tuhan, kami boleh beraktivitas Tuhan dan memberikan yang terbaik. Dan biarlah apa yang kami lakukan itu semua untuk kemuliaan bagi nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk keuangan Tuhan bagi jemaat-Mu di tempat ini Bapa. Mari ya Bapa, Engkau yang percayakan kami Tuhan, berkat-berkat-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami punya Tuhan itu boleh menjadi 5 roti dan 2 ikan Bapa. Dan itu boleh dapat mencukupi seluruh kebutuhan kami ya Bapa. Bahkan mungkin boleh berlimpah-limpah ya Bapa. Itu kami boleh berikan bagi orang di sekitar kami ya Bapa. Juga Kau berkati gereja-Mu Tuhan, biarlah Bapa. Berkat-Mu juga Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan, agar gereja-Mu juga boleh menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar sini Bapa. Dan biarlah semuanya itu Tuhan yang kami miliki, harta yang kami miliki kami kembalikan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kau percayakan kami harta itu untuk kami kelola Tuhan dan untuk kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja ya Bapa. Dan juga berdoa Tuhan buat pelayan firman-Mu ya Bapa, yang boleh Tuhan kirimkan untuk menyampaikan firman-Mu di tempat ini Bapa. Kalau hari ini Bapak Yohanes Sugiono Tuhan, mari Bapak Engkau mau berkati ya Bapak, apa yang dia lakukan Tuhan boleh berkenan di hadapan-Mu ya Bapak. Dan tambahkan banyak jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan oleh beliau ya Tuhan. Dan biarlah hanya nama-Mu saja Bapak yang boleh ditinggikan dan diagungkan dalam kehidupan Bapak Yohanes Sugiono ya Bapak. Berkati keluarganya, anak-anaknya Tuhan Kau mau berkati, mantunya Tuhan Kau mau berkati. Biarlah keluarga ini boleh bersehati bersama, bahkan seluruh keluarga ini boleh melayani ya Engkau ya Tuhan. Dan biarlah terlebih dalam keluarga ini hanya nama Yesus yang boleh ditinggikan dan diagungkan. Berkati Ibu Feba sebagai pendampingnya Bapa, biarlah boleh bersehati bersama Tuhan, mengasihi Tuhan untuk boleh melayani Tuhan. Terima kasih, berikan kesehatan yang sempurna bagi keluarga ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi Bapak yang berdoa buat jemaat-Mu Tuhan, menjadi jemaat yang militan, yang sungguh-sungguh
boleh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kami Bapa. Dan boleh serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Hari-hari kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan biarlah apa yang kami lakukan setiap hari Bapa, ajar kami Tuhan. Untuk kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Ingatkan kami Tuhan, untuk kami boleh berjalan bersama dengan Engkau setiap hari Bapa. Karena hanya Engkau yang kami butuhkan, hanya Engkau yang kami rindukan, hanya Engkau yang kami perlukan. Adalah pegangan kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami kembalikan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah segala kemuliaan, puji, hormat, syukur hanya bagi nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita berdiri menghormati Tuhan Yesus bersama-sama mengimani Mazmur 91, yaitu dalam lindungan Tuhan Yesus. Kita membaca dengan semangat ya, karena ini perlindungan Tuhan Yesus. Biar dimanapun berada saudara-saudara maupun keluarganya, biar mendapat perlindungan daripada Tuhan Yesus. Dalam lindungan Tuhan Yesus, Bapa di sorga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus Maha Kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat perlindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sambar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami. Tuhan Yesus melindungi kami, kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kesehatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang berada di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat perlindungan kami, Bapa di sorga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan teranduk kepada batu. Singa dan ular teduh kami langkahi, kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami, sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur, Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapa memberkati dan
Di dalam roh saya, sepertinya Tuhan berbicara, ada di antara saudara yang mendapat pernyataan dari Tuhan. Ada yang mau sampaikan? Baik, kalau tidak ada. Bapa di surga, sebelum ibadah berakhir, sebelum doa berkat, kami kembali berdoa buat hamba-Mu Bapak Pendeta Yohanes Sugiono. Terima kasih kalau Engkau sudah utus dia ke tempat ini dan dengan setia setiap bulan berusaha untuk melayani Engkau di tempat ini. Biar hatinya bersuka cita karena Engkau Tuhan. Kami juga berdoa kalau besok hamba-Mu ini ditambahkan 1 tahun lagi umurnya. Kami mengucap syukur Tuhan, biar dia terus bisa melayani Engkau di mana saja dia Engkau tempatkan, khususnya di tempat ini ya Bapa. Biar hatinya tetap bersuka cita di dalam Engkau ya Bapa. Kami bersama-sama memberkati hamba-Mu ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Biar Engkau sehat, Engkau sukacita, damai sejahtera, berkat dalam rumah tanggamu, berkat di dalam pekerjaanmu, dan berkat di dalam pelayananmu, di dalam hidupmu, nama Tuhan Yesus saja yang dipermuliakan. Kami juga bersyukur kalau tanggal 16 bulan ini juga hamba-Mu Ibu Febe juga ditambahkan 1 tahun lagi umurnya. Bapak kami mengucap syukur kalau dia sehat dan dia boleh bersehati dengan suaminya melayani Engkau di tempat ini Tuhan. Engkau memberkati dengan kesehatan, dengan panjang umur, dengan hati yang mengasihi Engkau ya Bapa. Berkat-Mu di dalam rumah tangganya, berkat-Mu di dalam seluruh kehidupannya, bahkan karunia yang Kau berikan kepadanya boleh dipakai di tempat ini juga Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersama sehati memberkati Bu Febe dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus. Dengan panjang umur Tuhan kenyangkan kamu dan Tuhan perlihatkan kepada kamu hal-hal yang dahsyat dan luar biasa. Terima kasih ya Bapak, juga buat Ibu Kris juga, kalau minggu lalu juga ditambahkan 1 tahun umurnya, biar panjang umur, sehat, dan sukacita. Demikian juga buat cucu kami Mika, yang kemarin juga ditambahkan 1 tahun lagi umurnya, biar anak ini boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan Yesus, anak yang cerdas, anak yang diberikan hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Terima kasih ya Abah ya Bapa. Akhirnya Tuhan kami rindu menerima berkat daripada-Mu. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajah-Nya padamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Haleluya. Bapa terima kasih, Tuhan Yesus terima kasih, Roh Kudus terima kasih. Bapa terima Tuhan Yesus terima kasih. Kudus di dalam hatiku, puji terima Jemaat Hati Kudus, kami dipanggil untuk melayani, bukan dilayani. Yes, yes, yes. Ku mau berjalan dengan juru selamatku di lembah berbunga dan berair sejuk. Ya kemana juga aku mau mengikutnya, sampai aku tiba di negeri baka. Ikut, ikut,
Aku tetap mendengar dan mengikutnya. Ikut Tuhan Yesus, ya kemana juga ku mengikut.